بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرتي Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa mursyidina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syekh Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sesuai dengan silabus, sesuai dengan kurikulum kita sudah membahas kitab yang keempat. Kitab yang pertama adalah kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, kemudian kitab Nusyul Ibad, kemudian kitab Tafsir Yasin, kemudian kitab Minhajul Abidin. Hari ini kita masuk kepada pembahasan kitab Nusyul Ibad, yaitu nasihat-nasihat para ahli ibadah. Hal ini adalah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang dikuburnya, dia berasal dari Banten, dikuburnya di Mekah, di sebelahnya makam, dekat sekali dengan makam Siti Khadijah. Jadi dia terkenal sekali fatwa-fatwanya dan sangat dihargai oleh para ulama-ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Nusyul Ibad ini dibahas tentang penjelasan berbagai peringatan atas upaya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, hari di mana semua penuh fitnah. Kita nggak tahu kiamat kapan, bisa aja tiba-tiba terjadinya, tidak ada yang tahu. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, tahukah kamu kapan kiamat itu terjadi?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Sesungguhnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya." Artinya memang benar-benar merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda akhir zaman ini luar biasa. Kalau kita melihat tanda-tandanya mulai sekarang sudah kelihatan tuh dari hadis-hadis. Betapa berdegong sombongnya manusia, maksiat di mana-mana. Ulama dihujat. Nanti kita bahas di sini betapa orang yang menghujat ulama suatu kaum, ulama, hukama, itu akan diberikan oleh Allah 3 perkara. Yang pertama, dicabut keberkahan pada rezekinya. Yang kedua, dipilihkan pemimpin yang dolim. Dan yang ketiga, yang paling ditakutkan adalah mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Kita hidupkan sekarang merasa beas mahal, minyak goreng hese,
Betul Bu? Tuh, ini semangat ibu-ibu. Tapi umat Islam diberikan bekal. Bekalnya apa? Itu dia. Kitab-kitab yang membuat kita terhubung dalam suatu ilmu yang bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam kitab Nasyul Ibad ini berisi dengan nasihat-nasihat yang berupa khobar, yaitu dari hadis, yang insya Allah hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian atsar, perkataan para tabi'in, sahabat-sahabat yang merupakan orang-orang bijak, yang merupakan ulama-ulama yang dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mulai, jadi terdiri dari 2 nasihat, ada yang terdiri dari 3 nasihat, ada yang terdiri dari 4 nasihat, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, masing-masing berpasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai, bab as-sunai 22. Wa fihi thalathuna mau'izatan arba'ata akhbarun wal baqi. Di dalamnya terdapat 30 nasihat yang bab 22, yaitu 4 berupa khobar dan sisanya 26 adalah athar. Athar wa na'ani bil akhbari aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi Al-Bantani sebagai khobar adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil athari aqwal sahabati wa tabi'in. Sementara asar adalah merupakan ucapan-ucapan dari para sahabat dan tabi'in. Faminhu, di antara 30 nasihat itu, aifal maqalatul ula minal munabbihati as-sana'iyati maruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Di antaranya yakni adalah makalah ucapan yang pertama yang dimaksud oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini dari hadis riwayat beliau, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. 2 perilaku, tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkan 2 perilaku ini. Keutamaannya di sisi Allah. Apa itu? Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi orang Islam. Bil maqali, dengan ucapan manfaatnya. Kemudian bil jahi, dengan kedudukan, pangkat, jabatan. Kemudian au bil mali, dengan harta. Au bil badani, atau dengan badan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat di sini. Mana yang lebih tinggi daripada iman? Nikmat karunia paling tinggi. Karena dengan iman itu adalah merupakan kartu pas seseorang untuk masuk ke dalam tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ateis berlaku baik, memberi sedekah, memberi infak melalui CSR-nya, melalui sosialnya, badan-badan sosial, NGO luar negerinya. Tetapi semua itu tidak bermakna apa-apa, tertolak semua amal kebaikannya. Apa sebab? Tidak punya iman. Mereka mensyirikatkan Allah, bahkan tidak mengakui Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka kartu pas ini berupa iman. Iman itu yang kita kenal rukun iman ada 6. Tapi sebenarnya dengan kitab Futuhatul Madaniyah kita tersibaklah bahwa dituliskan 78 cabang-cabang iman, yang semuanya itu jika dilakukan benar hidupnya, benar sosialnya, benar berhubungan dengan manusia, benar berhubungan dengan Allah, benar cara berpikirnya. Sekarang tangkurang bejat, banyak orang-orang pikirannya salah. Banyak orang-orang semuanya itu tidak bertawakal kepada Allah.
Semuanya mengandalkan makhluk, mengandalkan tabungan di dalam kehidupannya. Akhirnya hese hidupnya. Siapa yang mengandalkan akal, dia tersesat. Siapa yang mengandalkan harta, dia jadi kurang aja, miskin aja, kurang aja. Koruptor, kaya apa? Kayaknya luar biasa, tapi kurang aja, tapi tetap aja berkorupsi. Nggak pernah puas. Yang ketiga, orang yang mengandalkan makhluk, mengandalkan si anu, karena keturunan si anu, mengandalkan makhluk, maka dia akan menjadi hina. Mau menjilat orang agar dia termasuk orang-orang yang mulia. Nauzubillah min dzalik. Banyak sekarang kita lihat di dalam kehidupan ini. Nah, kita melihat di sini betapa dengan iman itu bisa mampu membuat seseorang menjadi lurus cara berpikirnya. Ya, naik minyak goreng, tenang aja, nggak ikut-ikutan ngantri sampai 10 km. Dari pagi di Jakarta, dari jam 3 subuh ngantri minyak. Kayak besok tuh nggak ada apa-apa. Kayak besok tuh kalau nggak dapat minyak mati. Akhirnya ada yang pingsan, yang masuk rumah sakit. Pertamax mau naik mobil, apa jejer. Kayak besok bakalan nggak ada apa, nggak ada minyak lagi. Semua itu karena apa? Ketakutan. Tetapi bagi orang yang beriman tidak. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan karunia rizki dari pintu yang tidak terduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, semuanya akan dicukupkan. Buktinya sampai sekarang masih hidup. Masa kalah sama ayam? Ayam kampung, ayamnya Mang Ujang. Cobi ayam Mang Ujang, dilepas saja, pergi keluar dari kandang, pulang-pulang temboloknya penuh. Segitu teh ayam, nggak pusing sih, cacing di tanahnya Pak Ujang. Buktinya masih bisa hidup. Semuanya itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia yang diberikan akal masih aja ketakutan. Coba sekarang benar ya, manusia itu lupa sama Tuhan. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu benar-benar keterlaluan kepada Tuhannya. Diberikan karunia ini masih duduk ngajedok di warung. Coba lihat, teboga duit, ulem. Dipikir-pikir terus. Emang dengan dipikir bisa selesai masalah? Enggak. Tetapi disebut wan naf'u lil muslimin. Au jari dengan jabatannya. Sekarang kita lihat, mumpung menjabat, mumpung berkuasa, berikan untuk umat. Ini udah pensiun, udah nggak punya jabatan, baru rajin ngaji. Dulu waktu dia menjabat, musuhnya minta ampun sama agama ini. Itu manusia sih. Begitu sudah pensiun, nggak menjabat, baru ngaji. Telat manten. Dulu kemana kamu? Ketika umat ini memerlukan, dulu kemana? Ketika kamu masih berjabat, masih berkuasa, apa yang menghalangi dirimu untuk berbuat kepada umat? Begitu. Sekarang rata-rata kan begitu. Waktu menjabat musuhnya minta ampun sama agama, sampai ulama dimasukin, dibui. Coba pikir. Tapi nanti begitu pensiun, baru mikir. Jadi bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan? Duit udah nggak punya, teboga, kekuasaan sudah tak ada, telat, mohon. Nah terus dengan harta, ketika masih ada, wal mali, dengan hartamu, ketika ada harta, dihitung-hitung nih harta gua, nih duit gue, menit takut saya. Akhirnya benar, bahil
pedit merkit, sampai akhirnya yang ada adalah menghalangi dirinya untuk berbuat bermanfaat untuk mukmin. Gak boleh. Orang mukmin harus semuanya. Nah sekarang udahlah nganggur, gak punya kerjaan, ke masjid itu, ngaji itu, terus gak bermanfaat, hitung-hitungan. Kan bersihin masjid yuk, nyapu, wani biro, beleguk siap, beletak kepala. Coba pikir, kesempatan itu bermanfaatlah untuk mukmin ini, bermanfaatlah untuk agama ini, maka orang Islam akan maju terdepan. Kita bandingkan ya, tapi emang kalau orang Vatikan itu, orang-orang Kristen itu kuat benar, saya akui. Kenapa? Karena itu 20% dari harta yang didapat itu dipakai untuk agama. Mudah aja karena mereka sekutu setan. Tapi kalau kita 2,5% itu nih, minta ampun. Mereka minta ampun. Berapa aja jor-joran. Ikatan mereka itu untuk memerangi agama ini luar biasa, bapak-bapak ibu. Makanya kita orang Muslim nggak boleh seperti itu. Kita harus sama-sama bahu membahu menjadi yang paling bermanfaat bagi agama ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kana salahu ka ajri hajjatin mabrurah." Nah, ini siapa saja yang memasuki pagi hari, pagi ini, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa-dosanya. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur. Tuh, naik haji terus ibu buat Bu Badri. Tuh, ada orang bayar utang, berapa utang lo? 10 juta dibayarin sama Bu Badri. Aduh, alhamdulillah. Nah, terus siapa lagi? Anak mau sekolah, bayarin. Itu bagaikan lebih seperti haji mabrur. Naik haji mabrur. Nah sekarang orang pergi umroh tiap tahun, bahkan setahun ada yang 2 kali, 3 kali, tapi tetangga sebelah hese hidupnya, ibadah sosialnya kurang. Bagaimana jalannya mau cinta Allah kepadanya? Begitu egoisnya dirimu. Kemudian yang dimunculkan adalah perasaan pangheueuna, pang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pang benerna. Itu penyakit hati yang akan kita bahas di dalam kitab Minhajul Abidin. Saya ingat tuh, sering setiap minggu kalau kita kumpul berdua sama Abi di pinggir kolam, penyakit yang paling susah itu adalah penyakit dirimu diri. Apa itu? Merasa paling hebat, ria, sombong, ujub, dibahas semua, telanjang semuanya, sehingga membuat diri ini, ya Allah, nggak benar-benar banget ya Allah, banyak sekali kekurangan kita. Nah sekarang orang dengan ujub, dengan berbangga diri, lihat hasilnya, membid'ah-bid'ahkan orang. Padahal kemarin kita bahas kan di dalam cuplikan kitab Minhajul Abidin, siapa yang membid'ahkan? Saudara muslimnya. Kemudian saudara muslimnya pergi ke Kalimantan, ke Amerika, dia harus kudu minta ridhonya. Permasalahan bid'ah, membid'ahkan orang itu adalah perkara yang paling berat bagi seorang mukmin. Makanya menjadi nunduk kita, ya Allah, tidak ada apa-apanya saya. Makanya jangan sampai gajah di seberang, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Itu
itu adalah makhluk-makhluk ujub yang sekarang kelihatan. Nauzubillah min zalik. Wa qala alaihi salam ahabbul ibadi ilallah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah ini nih bu nih bapak-bapak, kalau pengen dicintai Allah, anfa'un nasi linnas, adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wa afdalul a'mali idkhalu sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'a au yakshifu anhu karban au yaqdilahu dainan. Dan amal perbuatan yang paling utama ialah memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman, yaitu dengan cara menyingkirkan rasa lapar darinya. Nah, sekarang nih bulan puasa, begitu buka takjil, bikin yang enak bu ya, jadi makanya saya nanti senangnya di masjid aja, masakannya ibu-ibu RT 2 RW 01 Pak enak lah, ayah sate, ayah kambing, ayah naon ayah jengkolnya, sedapnya. Terus bukaannya mie glosor, benar-benar bikin kita glosor tuh, ya. Atau melenyapkan kesusahan darinya, yaitu membayar hutangnya. Banyak sekarang di RSUD pegawai-pegawai rendahan, aduh sedih, meni ketakutan. Kenapa? Didatengin sama jeger-jeger bertato ideng, pinjaman online. Kenapa sebabnya? Riba, didiemin aja sama pemerintah. Ini dolim nih. Didiemin riba sampai dia pinjem. Ya ilah, kebutuhannya untuk apa? Untuk kehidupan, untuk konsumtif, untuk handphone, untuk jalan-jalan, untuk beli baju. Ya nggak perlu, untuk beli tas. Tasnya tas meni bagus. Kalau tas Louis Vuitton gitu ya, model dari yang mahal bermerek ya, Pierre Cardin ya, kayak begitu yang harganya sampai 30 juta. Ini mah tasnya juga jelas. Aduh, minjem online untuk apa kan? Ya untuk gaya hidup. Hancur. Gali lubang, tutup lubang. Makin gede, akhirnya sampai ada 40 juta, 50 juta. Ente gaji sabaraha? Aduh, akhirnya mau gimana jalannya, bingung juga tuh. Akhirnya coba bantu Wadirum dilunasin kumaha carana. Akhirnya begitu, awas minjem lagi ya. Awas kamu minjem lagi, tak keluarin kamu. Ancamannya begitu. Nauzubillah, orang-orang benar-benar keterlaluan. Orang yang melakukan riba, siapa yang meminjam riba dan yang memberikan riba sama-sama dosa. Coba pikir, akibat dari berhutang, jiwa menjadi tertawan, menjadi tidak bebas. Mau pergi takut, mau kesana takut, ketemu sama jeger. Makanya di dalam doanya kan ada, makanya doanya ini diamalin tuh. Di dalam Majmu'atul Awrat ada tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu diamalkan, dibaca. Nah, kisahnya ada untuk hutang ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai sholat duha, sahabat Ali pergi, sahabat Abu Bakar pergi mencari uang. Adalah seorang pemuda sedang bermuram durja, diem aja gitu. Jang, kata Rasulullah. Aduh, kalau saya digituin seneng banget saya. Kenapa ente sedih? Kenapa kamu bermuram durja? Banyak utang saya ya Rasul.
Kata Rasulullah, maukah aku berikan doa yang dengan doa itu kamu utangnya bisa terbayarkan? Mau ya Rasul. Nah, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min dhalabati daini wa qahrir rijal. Ada 8 dari penyakit. Ya Allah, aku berlindung dari rasa lemah dan tak berdaya serta mati akal. Aku berlindung dari rasa pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung ya Allah dari buruknya hutang dan dari kejahatan orang-orang yang menagihnya. Gitu. Ini minta kabur kemana-mana, minta perlindungan. Hese. Jadi orang kalau sudah punya hutang, melibatkan pada hutang, dirinya menjadi susah. Makanya jangan punya hutang, apalagi ke bank. Ini pergi ke bank-bank tuh, aduh repot deh, ya. Bunganya sekarang pakai suku bunga, wah mainin suku bunga BI rate. Lihat di Google, cerah dilihat, waduh BI rate-nya lagi rendah, pinjam duit. Alhamdulillah. Jadi rupanya orang-orang yang peminjam online itu memang dari duit yang mainnya. Ketika BI rate turun, dia pinjam sebanyak-banyaknya, diagunin, wah sampai berapa miliar. Terus dia kasih lagi suku bunga yang tinggi, menganak-pinakkan uangnya itu. Abah Parjo perlu berapa? 10 juta, oke. Bunganya besok bayarnya sudah 15 juta ya. Bayangin tuh, apa seperti itu. Jadi beranak-pinak, simping dibuatnya. Makanya gak bakal masuk surga. Neraka jahanam itu riba itu. Kita lanjutkan. Wa khoslatani la syai'a akhbathu. 2 perilaku. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kotor. Ai'an jasuh, yakni yang paling najis. Disebutin di sini. Najis itu tahu nggak? Paling kotor. Sah jadi nggak, sholatnya jadi nggak sah. Dibilang najis perilaku ini. Apa itu? Minhuma syirku billahi wa durru bil muslimin, yaitu menyekutukan Allah dan membahayakan orang-orang Islam. Fi abdanihim au amwalihim, pada tubuh-tubuh mereka atau harta-harta mereka. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu punya handphone, beli dia paketnya nggak tanggung-tanggung, dimodalin 300.000 untuk hujat ulama dengan harta mereka. Nih termasuk dalam perbuatan. Hoax sekarang banyak kan? Coba bayangin Habib Rizik orang yang mulia, kedudukannya dihujat seolah-olah bermain seks sama orang, di framing seperti itu, sampai akhirnya orang Islam bingung. Orang-orang bodoh banyak, percaya aja lagi. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini dilakukan di akhir zaman ini dengan komputernya, beli paketnya, hoax sebar sana, sebar sini. Ada lagi yang namanya Habib Kribo, rambutnya segede gajah, kribonya ini. Barangkali kalau dicukur kecoa semua tuh fotonya. Coba pikir sama kita. Na'udzubillah, orang ini benar-benar menghujat ulama setengah mati dengan uangnya, termasuk paling najis. Kita bisa membedakan itu, tetapi kita kudu cerdas menyikapinya, jangan terpancing. Kita kudu cerdas. Wah, saya harus menjadi orang-orang yang kuat. Orang Islam kudu kuat dalam persatuan. Ini kita diobok-obok. Coba sekarang ada organisasi Islam, dia bilang begini, pertemuan untuk menggerus Islamofobia. Coba pikir sama kita, yang bilang Islamofobia itu elu.
Islam mah dari mana luhur, nggak pernah tuh nyuruh ngebom, nggak ada. Itu bukan orang Islam. Kenapa di framing seperti itu? Supaya orang benci sama Islam. Seolah-olah benar ada teroris. Teroris yang paling besar siapa? Amerika. Kenapa? Pembunuhan sampai 2,5 juta orang pada Perang Dunia Kedua. Hiroshima, Nagasaki. Rata-rata pembunuhan dilakukan oleh orang kafir. Tapi semua itu di framing seolah-olah Islam. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang menyerukan ketidakadilan adalah Islam. Yang berani secara lantang menentang penjajahan di atas dunia. Pikir di situ. Jadi jangan dibolak-balik dan jangan terpengaruh. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi. Karena sesungguhnya seluruh perintah Allah Ta'ala berpulang kepada dua perilaku. Pertama, mengagungkan Allah Ta'ala dan menyayangi makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau kaqaulihi ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Seperti firman Allah Ta'ala, dirikanlah sholat, dalam hal ini pengagungan kepada Allah, dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah sosial. Ayat yang lain, fazkuruni ashkurkum waskuruni wala takfurun. Berzikir, kamu beringatlah kepada Allah, maka Allah akan mengingat kamu. Dan syukurilah segala karunia Allah, jangan kamu berlaku kafir, kufur kepada nikmat Allah. Itu perintah. Semuanya pengagungan yang kemudian ibadah sosial. Wa qaulihi ta'ala sykurli wali walidaika. Dan firman Allah Ta'ala, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, ini jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Tapi kita lihat akhir zaman ini, orang tua semakin dikesampingkan, orang tua semakin dijadikan gaya hidup modern seperti sekarang ini. Nah, kamu nikah sama pilihan bapak yang soleh, yang baik. Tidak ya, saya tidak mau bapak jahat, kayak sinetron aja. Tidak, saya tidak cinta padanya. Saya cinta pada pilihan saya. Begitu dilihat, mana tinggalin pilihannya. Gigi meni mancung gitu. Akhirnya nggak boleh. Dan nurut sama orang tua. Kedudukan orang tua kalah sama kedudukan orang lain. Akhirnya kawin lagi. 2 tahun balik bawa anak gendong. Papa, mama, maaf ya. Kunaon teh muka berem-berem gitu, ditampar pak, digepok pak, tak kenurut tak, keindung. Nah, coba pikir, kita tuh banyak seperti itu, atau permisif dalam hal free sex, MBA, persekot duluan, baru kemudian nikah. Bapak ibunya nangis, aduh kenapa ya bisa begitu. Udah deh, kita nikahin saja. Tahu nggak bapak-bapak ibu-ibu, di situ tuh ya haram hukumnya. Apa sebabnya? Dia lebih takut kepada makhluk, pengen kesebut baik, tetapi di mata Allah hina. Makanya benar-benar dijaga. Kalau sudah waktunya nikah, nikahin. Anak sekolah, kuliah, nggak boleh pacaran. Mau nikah, dinikahin sama bapak.
Masih kuliah nanti dikasih makan apa? Kurang yakin apalagi sama Allah. Nanti dikasih makan batu. Ente manusia dikasih makan batu. Makan di mana-mana beas. Makan batu. Tak pemikiran-pemikiran Yahudi itu seperti itu. Akhirnya apa? Bejat kabeh. Belaga di depan makhluk suci, di belakang jinah, di belakang melakukan kedoliman, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ruya an Uwais al-Qarni annahu qol, diuraikan dari Uwais al-Qarni bahwasanya beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati birahibin fakultu ya rahibu ma awwalu darajatin yarqahal muridu. Diriwayatkan dari Uwais al-Qarni, pada suatu hari dia berjalan lewat di salah satu pantai, bertemu dengan seorang rahib pendeta Yahudi mengikut Taurat. Lalu aku berkata, wahai rahib, apa derajat awal yang bisa dicapai oleh seorang murid? Qala raddul madzalimi wa khiffatul zuhri minat tabi'ah fa innahu la yas'adu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun au mazlamatun. Rahib itu berkata, untuk mencapai derajat awal melawan kedoliman dan meringankan punggung dari berbagai tanggung jawab, karena sesungguhnya tidak akan meningkat amal seseorang sementara ia mempunyai tanggung jawab atau perbuatan dolim. Jadi kudu tobat heula kahiji, kedua untuk menjadi seorang murid itu tobat, kemudian yang kedua diniatkan menempuh ilmu itu susah, maka lepaskan diri kita itu dari tanggung jawab yang membebani. Itulah nasihat yang pertama. Minggu depan kita bahas nasihat yang berikutnya. Masya Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa faz ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma'ana. Inna dua minal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.